Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfiana dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja sih yang seharusnya ibu hamil lakukan pada masa kehamilannya. Permisi Bu, Ibu kan sedang mengandung. Seharusnya Ibu nggak boleh berdiri di depan pintu. Alasannya kenapa? Kata orang Jawa itu, kalau ibu hamil yang sedang mengandung tidak boleh berdiri di depan pintu karena akan menghambat kelahirannya Bu. Oh ya, terima kasih infonya Bu. Iya, sama-sama. Dari contoh pelajaran dari video yang saya tampilkan itu, menurut aspek budaya Jawa, biasanya pantangan-pantangan orang hamil itu banyak sekali. Apa saja sih menurut kesehatan yang harus dilakukan pada ibu hamil? Yang pertama, cukupi kebutuhan vitamin. Ketika masa kehamilan, pola makan ibu hamil, pertimbangan-pertimbangan penting. Ibu hamil akan memperhatikan untuk mengonsumsi makanan yang seimbang akan vitamin dan mineral. Ini adalah cara terbaik untuk membuat tubuh ibu hamil terisi dengan nutrisi yang sehat yang dibutuhkan untuk mendukung janin yang sedang tumbuh. Namun, pola makan yang sehat saja mungkin tidak cukup untuk ibu hamil. Yang kedua, jam tidur yang cukup. Perihal ibu hamil tidak boleh stres memang benar adanya. Pasalnya, jika kadar stres ibu hamil meningkat, maka akan mengganggu jam tidur selama kehamilan. Usahakan untuk memiliki jam tidur selama 7-9 jam setiap malam. Ibu hamil juga mengatur jadwal tidur siang dan malam agar mendapatkan durasi tidur yang cukup selama kehamilan. Jika tubuh ibu hamil merasa lelah selama kehamilan, itu tandanya ibu hamil harus segera memperbaiki pola tidur yang sehat lagi. Yang ketiga, berolahraga. Masih banyak ibu hamil bahwa melakukan olahraga atau gerakan fisik akan membuat badan, namun ibu hamil justru harus menyeimbangi pola makan yang sehat pada masa kehamilannya. Ada banyak olahraga yang baik untuk ibu hamil seperti yoga dan jalan kaki. Dengan melakukan olahraga teratur, membuat banyak masalah yang muncul selama kehamilan, termasuk insomnia, nyeri otot, penambahan berat badan yang berlebihan hingga masalah suasana hati. Yang keempat, jangan mengonsumsi makanan mentah. Ibu hamil biasanya tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan yang masih mentah, seperti daging dan telur yang kurang matang biasanya akan membuat risiko penyakit seperti listeriosis. Keracunan makanan juga bisa terjadi. Kondisi ini tentu saja dapat menyebabkan penyakit serius seperti bayi cacat yang parah dan bahkan keguguran. Jadi semua makanan yang dikonsumsi ibu hamil sudah memiliki tingkat kematangan yang sempurna. Yang kelima, berhubungan seks. Berhubungan seks selama kehamilan juga bisa dilakukan selama ibu hamil tidak memiliki faktor penyulit seperti plasenta previa atau kehamilan tinggi. Jika selama kehamilan ibu hamil merasa tidak nyaman dalam hubungan seks, mungkin bisa mencoba cara baru yang membuat tubuh merasa lebih nyaman. Ibu hamil juga bisa berkonsultasi ke dokter jika ada masalah tentang hubungan seks selama kehamilan. Yang keenam, jangan terlalu banyak minum kafein. Kafein juga tidak disarankan bagi ibu hamil. Sebenarnya, ibu hamil boleh saja meminum minuman yang mengandung kafein, namun harus menerapkan agar tidak berlebihan, sebab kafein yang berlebihan dapat meningkatkan denyut jantung bayi yang dikandung. Yang ketujuh, aturan berat badan selama kehamilan. Selama hamil, tentu saja berat badan juga menjadi perhatian penting bagi ibu hamil. Jika kekurangan berat badan tentu saja akan membuat bayi tumbuh subur. Begitu juga jika kelebihan berat badan akan menyebabkan risiko kehamilan. Untuk membuat berat badan tetap ideal selama hamil, diperlukan strategi tentang apa yang mereka makan dan berapa banyak. Selama trimester pertama, ibu hamil hanya membutuhkan sekitar 100 kalori ekstra sehari untuk mendukung pertumbuhan janin.
Trimester berikutnya, kalori harus ditambah 300 kalori per hari. Konsultasikan dengan dokter jenis makanan dan jumlah makanan yang harus ibu hamil konsumsi untuk mengatur berat badan yang ideal selama hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.